Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa datang ke rumahnya, memenuhi undangannya, dan kita melaksanakan salah satu ibadah yang paling agung dalam Islam, ibadah salat subuh berjamaah. Ya, kemudian kita lanjutkan sejenak duduk dalam majelis ilmu dalam rangka menambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang agama yang mulia ini, agar apa yang kita lakukan semuanya benar dan apa yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala menerima seluruh kebaikan kita dan amal saleh kita. Kemudian kita ucapkan salat dan salam pula untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia, qudwah kita, junjungan kita, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Syarhu Risalati Fadlil Islam. Pagi ini melanjutkan pembahasan yang tersisa dari pagi kemarin, yaitu pada halaman 112. Halaman 112 pada alinea yang terakhir atau paragraf yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim." Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Di mana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna ayat ini adalah dzalikal ladzi auhahu Allahu ilaik. Dialah, itulah agama yang telah Allah wahyukan kepadamu Muhammad, ya. Wa huwa, apa dia? Agama yang disebutkan di sini ifradullahi jalla wa ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kita kepadanya. Mengesahkan Allah dalam ketaatan kita, mengesahkan Allah dalam segala urusan kita, di dalam ketaatan kepadanya. Wa tark ibadata ma siwa, dan meninggalkan seluruh ibadah, ya, selain kepada Allah. Itulah agama yang lurus, yang mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah dan meninggalkan seluruh ibadah selain kepadanya. Ya. Ad-dinul qayyim huwa al-mustaqimul mu'tadil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ad-dinul qayyim, agama al-qayyim yang lurus itu apa? Al-mustaqim, al-mu'tadil, agama yang lurus, agama yang seimbang, alladzi la wijaja fihi, yang tidak ada bengkoknya, yang tidak ada menyimpangnya. Islam itu agama yang lurus, agama yang seimbang antara dua sisi, al-ifrat wa tafrid, ya. La ghulu wa la jafa, tidak kita berlebih-lebihan, tidak kita melampaui batas, dan juga tidak mengabaikan hak dalam agama kita. Ya, tidak pula kita menjadi orang-orang ifrat wala tafrid, tidak pula orang yang berlebih-lebihan, dan juga tidak orang yang mengabaikan kewajibannya. Jadi Islam agama yang lurus, agama yang seimbang, yang saling, ya, yang memperhatikan segala urusan. Jadi ketika kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita harus memperhatikan ini. Tidak boleh kita melampaui batas di dalam beribadah sehingga itu keluar dari syariat Islam, bahkan kita melanggar aturan Islam, dan juga tidak boleh kita, ya, tidak melakukan sama sekali. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dua sisi dari apa yang telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatihah, misalnya di saat kita meminta kepada Allah al-hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Ihdina ini artinya adalah doa, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta
kepada Allah al-hidayah, ya, hidayah yang lurus. Ihdina as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, alladzi la wijaja fih, yang tidak ada bengkoknya, yang tidak ada menyimpangnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan ketika dia memperagakan kepada para sahabat, menggaris satu garis lurus, kemudian membuat garis-garis di samping kiri dan kanannya. Ya, inilah jalanku, kata Nabi SAW. Inilah jalanku yang lurus, yang jelas, yang terang benderang, yang tidak ada ya ghumud, tidak ada di dalamnya keraguan, tidak ada di dalamnya ya sesuatu yang tidak jelas. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jalan yang lurus ini, ya, agama yang terang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya, ya. Yajhaluna hadzal din, mereka jahil dengan agama ini, ya. Walidzalika yaqa'una fima yaqa'una fi min adh-dhalal wal inhiraf. Maka itulah mereka terjebak dalam sebuah kesesatan, ya, jatuh di dalam penyimpangan. Karena apa? Sebabnya jahil. Sebabnya kita tidak mengetahui agama kita dengan utuh. Tidak mengetahui syariat ini dengan benar. Kita tidak memahami firman Allah dan juga tidak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mau duduk dalam majelis ilmu, tidak mau membaca, tidak mau bertanya. Maka apa? Pada akhirnya mereka beragama, tapi agama yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wa illa fad-dinu qayyimun mustaqim, agama itu adalah agama yang lurus. Wa in hasalan inhiraf fa huwa min tasarrufun nas. Kalaupun terjadi penyimpangan, itu hanya penyimpangan yang terjadi oleh sebagian orang. Jadi misalnya Islam nih, hari ini banyak yang dituduhkan kepada Islam. Islam itu agama teroris, apalagi agama yang sangat tidak toleran, ya, intoleran, ya, seperti apa yang diungkapkan orang misalnya. Apapun bahasa dan kata-katanya. Agama yang sangat ekstrim, yang tidak punya, ya, memperhatikan hak azazi manusia, macam-macam. Nah, ikhwah fillah, sesungguhnya ini adalah pemahaman yang salah. Kalaupun ada orang di antara umat Islam ini, ya, yang ekstrim, ya, yang intoleran, atau misalnya suka membunuh orang dengan cara melemparkan bom, baik itu ke hotel ataupun tempat-tempat perbelanjaan atau tempat-tempat pemukiman orang atau tempat-tempat yang maksiat misalnya, maka sungguh ini bukanlah dari Islam. Bukan dari Islam. Makanya di sini jelas bahwa in hasalan ihram fa huwa min tasarrufin nas. Kalaupun itu terjadi penyimpangan, kesalahan, ya, sikap yang tidak betul dari umat ini, bukan Islamnya yang salah, tetapi ada sikap dari orang yang memeluk Islam itu yang salah. Jelas, ya? Islam itu sudah jelas. Ad-dinul qayyim, zalika ad-dinul qayyim, kata Allah. Islam itu agama yang lurus, agama yang seimbang, agama yang jelas, agama yang tidak ghulu dan jafa, tidak ifrat dan tafrid. Makanya ikhwah fillah, ketika terjadi kesalahan di sebagian orang, kalau bahasa kita disebut dengan oknum, ada sebagian orang yang bertindak demikian. Ya, terjadi di negeri ini, beberapa tempat penginapan hotel dibom oleh sebagian orang yang memiliki pemahaman takfiri. Ya, mereka ini, ya, bukanlah di atas aqidah salafus saleh. Bukan, mereka bukan aqidah dalam aqidah as-salafus saleh. Karena aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang dipahami oleh as-salafus saleh, ya, kemudian sampai pada kita hari ini, adalah orang-orang yang menghargai nyawa. Ya, menghargai nyawa, memuliakan dan memperhatikan orang. Ya, jangankan umat Islam, ya, orang-orang yang bukan seagama dengan kita, orang-orang yang telah memiliki jaminan
Orang-orang yang telah melakukan perjanjian hidup damai. Ya, hidup damai. Dan semua orang di negeri kita ini mendapatkan hak untuk hidup. Mendapatkan kesempatan untuk hidup damai. Tidak mereka ini tidak diberikan satu hal yang berbeda dengan umat-umat yang lain, tidak. Mereka-mereka yang hidup di negeri kita ini dilindungi oleh undang-undang, punya hak untuk hidup, maka tidak boleh bagi siapapun yang mengaku muslim untuk menganiaya saudaranya atau menganiaya orang-orang yang berada di luar agamanya dengan cara melemparkan bom dengan pemahaman mereka ini orang kafir dan mereka ini wajib untuk dimusnahkan di muka bumi. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Maka siapapun yang jahil dalam agama ini, maka mereka dia akan terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan. Siapapun yang jahil dari syariat yang mulia ini, maka dia akan terjebak pada kesalahan yang sangat fatal. Maka disinilah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walakinna aktsaran nas, kebanyakan manusia, unzur ila qauli aktsar, kebanyakan fa wa yufidu an lah yahtaj bil kathra, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berhujjah dengan jumlah dan banyak orang. Contoh lagi, misalnya di sini disebutkan walakinna aktsaran nas, kebanyakan orang. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak boleh kita berhujjah dengan jumlah orang yang melakukan idza kanat ala dhalalin wa ala khata'in, kalau perbuatannya itu berada pada kesesatan dan kesalahan. Wa inna ma yuhtajju biman kana 'alal haq walau kana qalilan. Kita berhujjah dengan al-haq walaupun sedikit yang mengerjakan. Sehingga hari ini pun kita dengarkan hari ini pun kita dengarkan. Kan banyak orang yang melakukan ini. Kan banyak orang yang melakukan ini. Turun-temurun amalan ini kita kerjakan. Sejak kakek nenek kita sampai orang tua kita. Inilah amalan kita. Di negeri ini semuanya ini yang dilakukan. Dari Sabang sampai Merauke mengerjakan perbuatan ini. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan berdasarkan walakinna aktsaran nas, akan tetapi kebanyakan manusia tidak boleh berhujjah dengan jumlah yang banyak, dengan banyaknya orang yang mengerjakan, kalau itu dalam kesalahan dan kesesatan. Tapi kita berhujjah dengan kebenaran walau yang mengerjakan hanya sedikit. Seperti mana Ibrahim alaihissalam disifati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ummah di saat dia tegak berdiri dengan tauhid, dengan akidah yang benar, mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun hanya dia sendiri yang mengimani Allah Azza wa Jalla, dan semua orang yang ada di sekelilingnya kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu ikhwafillah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wala yahtajju biman kana 'alal batil walau kana 'adaduhum katsira, maka tidak boleh berhujjah dengan kebatilan walaupun banyak orang yang mengerjakannya, walaupun banyak orang yang melakukannya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Ai la ya'lamuna dinal qayyim, mereka tidak mengetahui agama yang lurus ini, agama yang jelas ini. Walidzalik waqa'u fima waqa'u fihi minal ikhlali bihadzal din wal inhirafi an, maka itulah terjadilah penyimpangan-penyimpangan, terjadilah al-khalal dalam urusan agama kita, kesalahan-kesalahan di dalam agama yang mulia ini, dan terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, ayat yang mulia ini mengajari kepada kita agar kita berhujjah dengan al-haq walau hanya yang mengerjakan sedikit. Walau yang hanya mengerjakan sedikit. Jadi yang menjadi standarisasi kebenaran itu adalah dalil. Yang menjadi standar sebuah kebaikan itu bukan banyaknya orang yang
mengerjakannya. Ya, bukan. Ya, apalagi itu dalam sebuah kesalahan dan kebatilan. Tentu ini tidak boleh kita berhujjah. Jangan sampai jumlah itu menjadi pegangan kita, ya, mengalahkan dalil yang menjadi panutan kita. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, standarisasi kebenaran bukan pada jumlah, tetapi pada dalil yang telah ada berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat yang pertama ini sudah selesai kita jelaskan, dan kita memasuki ayat yang kedua yang dinukil oleh al-muallif al-kitab, oleh sahibul matan Syekh al-Mujaddid, ya, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Firman Allah wa qaulihi tabaraka wa taala, yaitu dalam surah Al-Baqarah 132, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniyya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini ikhwafillah, ya, di mana Ibrahim mewasiatkan kalimat, ya, kepada mewasiatkan anak-anaknya, generasinya, wa Yaqub, dan demikian pula Yaqub berkata, ya baniyya, wahai anak-anakku, innallaha, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, ya, sesungguhnya Allah memilih agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, wa wassa biha ay bi kalimatit tauhid. Ibrahim alaihissalam mewasiatkan anaknya, ya, kalimat at-tauhid, generasinya siapa? Ismail dan Ishak. Apa yang diwasiatkan oleh Ibrahim alaihissalam? Ya, kalimatut tauhid. Dan demikian juga wa Yaqub bin Ishak ibn Ibrahim alladzi huwa Israil, disebut dengan Israel. Apa yang diwasiati olehnya? Wa wassa biha bani, ya, generasinya, anak keturunannya. Wa wassahum bi kalimatit tauhid, juga demikian memberikan wasiat dengan kalimat at-tauhid, kalimatul ikhlas lillahi azza wa jalla, kalimat yang ikhlas, kalimat yang ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala. Wa tawsiyatu ma'naha annal musi 'inda mautih yusi zurriyatahu aw man hawlahu bi taqwallah azza wa jalla. Ini wasiat itu biasanya adalah di saat seseorang, ya, menjelang kematian mewasiatkan keluarganya atau mewasiatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wasiyatu 'inda al-fuqaha, ya, sedangkan wasiat menurut para fuqaha, al-idhnu bit-tasarruf ba'da al-maut, diberikan sebuah izin untuk, ya, mengurusi, ya, untuk mengatur apapun setelah kematiannya, ya. Hadhil wasiyah wa takunu bil amwal, dan itu bisa dengan harta, wasiat dengan harta. Wa takunu fid din, dan bisa wasiat dalam urusan agama. Wa dzalika bil hathi ala tamassuki bid din, dengan cara berpegang teguh dengan agama kita, ikhwafillah, berpegang teguh dengan Islam. Fa Ibrahim wa Yaqub, dan Ibrahim dan Yaqub alaihissalam, Ibrahim alladhi huwa abul anbiya, yang digelar dengan sebutan bapaknya para nabi. Wa Yaqub alladhi huwa abu bani Israel, Yaqub adalah bapaknya kaum Israel, ya. Kilahuma, dan kedua mereka ini, ya, Ibrahim dan Yaqub, awsa dzurriyyatahu bi kalimatit tauhid, kedua-duanya adalah mewasiati anak dan generasi mereka dengan agama Islam, dengan tauhid. Wal ikhlasu lillahi azza wa jalla wad dinil haq, dan mewasiatkan al-ikhlas kepada Allah, beribadah kepadanya, dan mewasiatkan agama yang al-haq ini, ya. Wa hakadha yajibu 'alal walid, inilah yang mesti untuk kita wasiatkan kepada anak-anak kita, ya. Ayurabbi auladahu 'ala ta'atillah, agar dia didik anak-anaknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusiyahum idza hadrahul maut, mewasiatkan di saat kematian tiba, bisabati 'ala din, agar kokoh di atas agama ini, ya. Wal baqa 'ala tauhid,
agar tetap berada di atas agama tauhid. Wa hadza min hirsil abawainil karimaini Ibrahim wa Yaqub ala dzurriyyatihima. Inilah bentuk perhatian, inilah bentuk kasih sayang dari dua ayah yang mulia, Ibrahim dan Yaqub alaihissalam, atas anak dan keturunan mereka. Ikhwafillah, tidak ada wasiat yang paling mahal untuk kita berikan kepada anak kita, melainkan wasiat untuk berada di atas agama ini. Ini bukan hanya sekedar wasiat lisan dari seorang ayah, tetapi Allah ya telah menyebutkan, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perlu kiranya perlu untuk kita dudukkan bersama anak kita. Di saat-saat kita ya bersama anak dan keturunan kita, nak, ingat nak, ini agama muliamu. Agama yang Allah ridai, inna dina indallahil Islam. Ya, maka jangan kamu tinggalkan agama yang mulia ini sampai kamu meninggal dunia. Jangan sampai kamu meninggalkan apapun kondisi dan keadaannya di akhir zaman. Barangkali ayah tidak hidup lagi di zamanmu. Barangkali kami tidak lagi bersama kalian, nak. Tapi ingat pesan ayah sebaik-baiknya. Ingat bahwa jangan kalian meninggalkan Islam nanti. Di akhir zaman, di saat kalian sudah dewasa, nak. Di saat kalian hidup, ya, maka apapun kondisi dan keadaannya, ya, apapun kondisi dan keadaannya, di zaman kalian nanti, jangan kalian meninggalkan Islam. Jangan kalian meninggalkan ad-din al-qayyim. Wasiatkan ini kepada anak kita. Obrolkan ini, bincangkan ini kepada anak kita, sampaikan. Dialogkan ini kepada mereka. Ini yang mesti kita sampaikan. Sehingga mereka kokoh dengan Islam. Sehingga ikatan mereka dengan Islam ini betul-betul cinta, mendarah daging. Bukan sekedar Islam, ya Islamnya orang. Bukan sekedar agama, agamanya orang. Tapi tidak ada yang menjadi hal yang sangat ya bernilai dalam diri anaknya. Jangan sampai ya obrolan kita ya tidak mengarah kepada apa yang telah Allah sebutkan. Sesungguhnya ikhwafillah rahimakumullah, kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan dialog-dialognya para nabi kepada anak-anak mereka, ini adalah dialog paling hebat. Kenapa? Dialog tentang tauhid, dialog tentang agama, dialog tentang kesungguhan, kekokohan, berpegang teguh dengan agama yang mulia. Ini materi-materi yang mesti kita sampaikan kepada anak kita. Tidak hanya sekedar bincang kita tentang makanan, tentang mainan, tentang liburan, tentang pakaian, enggak. Tapi Allah telah memberikan kepada kita kurikulum, memberikan kepada kita ya pelajaran agar kita bisa mengambil ya pelajaran dari para nabi dan rasul tentang apa yang mereka bincangkan kepada anak keturunan mereka. Tentang apa yang mereka bincangkan dengan anak-anak mereka. Ambillah pelajaran mahal ini. Seperti mana Ibrahim dan Yaqub alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anak mereka agar ya tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, ini hal yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada anak kita. Kenapa demikian? Karena ketika orang tua meninggal dunia nanti, ya, maka anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik akan mendoakan orang tuanya, dan doanya itu akan sangat bermanfaat bagi dia yang telah berada di bawah tanah sana. Ya baniyya, hadza nida. Ini adalah panggilan. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Ikhtarat tauhid lakum. Allah yang pilihkan tauhid ini untuk kalian. Li'annahum awladul anbiya. Ya, mereka ini adalah anaknya para nabi. Wa min dzurriyyatil anbiya, dan dari keturunannya para nabi. Fahum aula ayatamassaku bihadzal din. Kalianlah orang yang paling pertama untuk berpegang teguh dengan agama ini. Gitu. Mereka adalah ayah-ayah yang saleh, dan ayah-ayah yang saleh ini pun menginginkan anak mereka tetap berpegang teguh dengan Islam, dengan tauhid ini. Wa yakunu qudwatan linnas, menjadi qudwah bagi manusia. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadhihi wasiyatun bitamassuk biddin ilal mamat. Wasiat agar berpegang teguh dengan agama sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia.
Wasiatkan ini kepada anak kita, karena ini adalah wasiatnya para nabi dan rasul. Ya, wassabat alaihi wa dzalika bil amali bihi. Berpegang teguh dengan Islam dan mengamalkan Islam dan kokoh di atasnya. Wassabat alaihi wal hadar mimma yukhalifu minal bid'i wasyirki wad da'wati ila dhalal. Dan ingatkan anak-anak kita, jangan sampai menyelisih syariat ini dengan melakukan perkara-perkara bid'ah, melakukan amal-amalan syirik, dan melakukan dan mendakwahkan kepada kesesatan, mengajak orang kepada kesesatan. Famadamal insan ala qaidil hayah, selama manusia Allah berikan kehidupan, fa innahu urdatun lil inhirab, maka kita punya potensi untuk menyimpang. Ingat ya, selama kita hidup, selama kita diberikan oleh Allah ya kesempatan, maka di situ ada potensi untuk menyimpang. Ya, ada potensi untuk menyimpang. Wattiba du'atid dalal, dan mengikuti para dai yang mengajak kepada kesesatan, illam yuthbithu Allah azza wa jal, kalau dia tidak dikokohkan Allah tabaraka wa taala. Wa hadza fi dalilun ala anna al-ibrata bil khatimah. Di sini juga merupakan dalil bagi kita, pelajaran yang mahal untuk kita, petunjuk dari Allah bahwa ya yang menjadi ukuran adalah yang terakhir. Yang menjadi nilai seseorang adalah bagaimana dia mengakhiri kehidupannya, ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, ay muslimuna lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Fal islamu yuradu bi tauhid, Islam di sini adalah maksudnya adalah at-tauhid, wa huwa dinun, agama jami'ur rasul, ya, din jami'ur rasul, agama seluruh para rasul. Wa kullu rasul ja'u bit tauhid, dan para rasul datang membawa tauhid. Wa islamul wajhi lillahi azza wa jalla wal ikhlas, menyerahkan wajahnya kepada Allah, maksudnya mengikhlaskan seluruh amal dan ketaatannya kepada Allah. Wal ibtiad anis syirki, dan menjauhkan kesyirikan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah fillah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Karena seseorang barangkali dalam perjalanan hidupnya ya turun naik, ya. Turun naik masa-masa kehidupannya, barangkali dia berada pada kesalahan, kemudian dia ingat dan bertaubat, dan terus begitu terus, ya, kondisi kehidupannya. Namun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir dari kehidupan kita ini betul-betul husnul khatimah, ditandai dengan kita meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang harus kita minta. Man kana akhiru kalami fi hadhihi dunya, ya, la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini pula kata Syekh Shalih Fauzan, hadza hassun ala tsabati ala hadzal din. Ini adalah perintah untuk kita kokoh di atas agama yang mulia ini. Wa adamul iltifat ila ma khalafah, tidak boleh kita menoleh kepada yang lain. Apa yang Allah tuntun, lakukan. Apa yang Nabi SAW ajarkan, lakukan. Itu yang kita lakukan. Bukan perkara bid'ah dan perkara-perkara yang menyelisih Islam ini yang kita kerjakan. Caranya agar kita tidak terjebak, bagaimana caranya ikhwah? Belajar. Belajar agama ini. Karena Allah sudah sebutkan tadi, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, karena mereka tidak banyak mengetahui Islam terjebak dalam kesesatan. Terjebak dalam penyimpangan, dalam kesyirikan, dalam murka Allah Azza wa Jal, di dalam perpecahan-perpecahan, ya, di dalam kehidupan kita ini. Maka itu ikhwah fillah, wa fihi annal ibrata bil khawatim. Dalam ayat ini juga pelajarannya adalah bahwa nilai seseorang itu akan ditentukan, ya, bagaimana dia menutup kehidupan ini. Wa annal insana bihasbi ma yaqtim lahu min khairin aw syarrin. Manusia itu sesuai dengan apa yang dia tutup kehidupannya, baik itu dari kebaikan maupun keburukan. Wa fil hadithi anna ahadakum la ya'mal bi amal ahli jannah. Nabi mengatakan ada orang yang mengerjakan perbuatan ahli surga hatta ma yakuna bainahu wa baina dhira, tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta, ya. Fa yasbiq alaihi alkitab fa ya'mal bi amal ahli nar, ya, fayadkhuluha. Kemudian dia berubah, melenceng dan mengerjakan amal ahlun nar, sehingga dia mati dalam amalan itu dan sehingga dia masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah, ya.
Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar. Ada pula orang yang mengerjakan perbuatan ahlun nar, ya, hatta ma yakuna baina wa baina ila dhira. Tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta pula. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amal ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian dia mendapatkan hidayah, ya, kemudian dia mengamalkan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, dan kemudian dia mengakhiri kehidupan dengan kebaikan sehingga dia masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Al-ibratu bil khawatim, al-ibra bil khatimah allati yamutul insan 'alaiha, bahwa pelajaran itu akan dinilai seperti apa dia mengakhiri kehidupan kita ini. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, ya Allah, ya akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita semangat di dalam beramal dan berikan kepada kita, ya, kemudahan untuk mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatim. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.